Halo sedulur sebangsa dan setanah air, semoga selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video kali ini kita akan mengunjungi Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman yang terletak di Jalan Patimura, Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bagaimana videonya? Yuk, check it out! Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan salah satu museum yang ada di Kabupaten Banyumas. Museum ini terletak 3 km arah barat pusat kota Purwokerto. Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman menjadi salah satu tempat yang tepat untuk wisata edukasi sejarah di Purwokerto. Bangunan museum memiliki 2 lantai. Lantai bawah berisi diorama, foto-foto perjuangan, benda-benda duplikat peninggalan Jenderal Sudirman, dan lain-lain. Untuk lantai atas, bangunan wisata edukasi sejarah ini terdiri dari relief sejarah bangsa Indonesia selama Perang Kemerdekaan 1945. Relief perjuangan Jenderal Sudirman dalam merebut Yogyakarta kembali sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu, dan patung Panglima Besar Jenderal Sudirman duduk di atas kuda. Patung ini terbuat dari bahan perunggu seberat 5,5 ton dan tinggi 4,5 meter. Bangunan museum dan monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman ini dibangun pada tahun 1990 dan diresmikan pada tahun 1995. Museum dan monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dibangun untuk mengenang perjuangan Jenderal Sudirman di tempat kelahirannya. Raden Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 dan beliau wafat tanggal 29 Januari 1950. Adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terakhir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin. Ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Sudirman sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan PETA, Tentara Pembela Tanah Air yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya melakukan pemberontakan hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang melakukan setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa.
Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Jenderal Sudirman mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Setelah Jenderal Sudirman terkena penyakit TBC, ia pensiun dan dipindah ke Magelang. Jenderal Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Nama Jenderal Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran tahun 1968 dan namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.